Kalau kita challenge 1 sampai 10 lagi, optimismenya Kakak di mana ini? Berada di 8. Sumber daya lokal untuk mengatasi kemiskinan digunakan untuk makan bergizi, mengatasi stunting. Jadi bisa satu paket sekaligus dapat kita selesaikan di Nusa Tenggara Timur. Harapan kita seperti itu. Selamat Hari Pangan Sedunia. Hai, apa kabar nih Sobat Pangan Indonesia? Pastinya harusnya sehat dong ya, karena hari ini masih di podcast B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kali ini saya, Yohan Clara, akan ajak kalian diskusi lagi dengan tema yang tentunya menarik ya. Setiap 16 Oktober nih, apalagi 16 Oktober 2024 ya kan, kita tuh memperingati Hari Pangan Sedunia. Nah kali ini ya, Hari Pangan Sedunia itu mengusung tema Right to Foods for a Better Life and a Better Future. Artinya nih, hak atas pangan untuk kehidupan dan juga masa depan yang lebih baik. Nah, bicara soal masalah hak atas pangan di Indonesia ini ya, kita itu, negara Indonesia itu kan kaya ya akan sumber daya alamnya, melimpah dan juga pastinya beragam. Di mana-mana, Sabang sampai Merauke. Harusnya dengan ketersediaan yang melimpah ini cukup dong ya stoknya gitu kan untuk kita masyarakat Indonesia dimanapun berada. Harusnya terpenuhi. Tapi apakah harapan ini sesuai dengan kenyataan yang ada? Ya kan? Lalu sejauh apa sih peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tanggung jawab besarnya dalam meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakatnya? Wah, penasaran kan? Saya juga penasaran tentunya ya Sobat Pangan ya. Nah, daripada kita semuanya penasaran nih ya, kita akan bahas tentang tema ini ya bersama dengan 2 narasumber kita yang hebat tentunya. Nah, langsung saja nih narasumber kita yang pertama. Halo Bapak Andriko Noto Susanto. Halo Mbak Yohan. Singkatnya saya izin memanggil Bapak Andriko ya? Boleh. Oke, siap. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Yohan baik. Puji Tuhan sehat juga Pak. Tapi Sobat Pangan, beliau ini ya Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Badan Pangan Nasional, sekaligus penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak, gimana rasanya berkantor di 2 tempat? Iya, kita harus bisa membagi waktu dengan baik agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Luar biasa. Ini berkantor 2 tempat udah bisa kebayang dong ya kesibukannya seperti apa. Tapi terima kasih Bapak atas waktunya ya untuk bisa hadir di podcast kita kali ini. Dan Sobat Pangan, selain narasumber yang ganteng ada juga narasumber yang cantik tentunya kita hadirkan untuk Sobat Pangan. Narasumber kita yang kedua ada Kak Nadine Chandrawinata. Halo Kak Nadine. Siapa yang nggak tahu ya Kak Nadine ini ya? Mbak Yohan bisa aja. Nah, beliau ini adalah seorang artis, influencer, aktivis lingkungan dan juga pemerhati sosial. Kak, semuanya diambil loh Kak Nadine. Sekarang slash lagi jadi ibu sekarang. Jadi ibu ya kan, kurang lengkap apa lagi coba? Kabarnya sehat Kak? Amin, sehat. Sehat. Baru dari belahan dunia sebelah mana ini kayaknya ya? Enggak, Jawa yang deket-deket aja. Deket-deket daerah aja. Jawa-Jawa aja karena ada 2 sekarang anaknya. Baiklah. Kak Nadine ini traveler sejati. Siapa yang nggak tahu ya kalau kita belajar soal geografi ini kayaknya guru yang tepat. Bisa langsung dari A sampai Z ya Kak Nadine ya. Panjang. Tentunya kita akan berdiskusi ya banyak hal terkait dengan tema Hari Pangan Nasional ya khususnya dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin langsung saja nih saya dengan Kak Nadine dulu. Apa itu? Iya. Ladies first ya Bapak izin. Izin ya Pak. Tenang, saya akan kasih waktu kok Pak. Loh. Sombong. Kak Nadine. Ya, Traveling ini kan kayaknya udah jadi bagian dari Kak Nadine, makanya kayaknya in the blood kayaknya ya. bagian dari mewarnai kehidupan. Mewarnai kehidupan, betul. luar biasa sekali. Pastinya udah ke NTT dong. Sudah bolak-balik dan hampir pengen punya rumah kedua di sana. Waduh, kode Pak, kode. Mungkin lokasinya bisa direkomendasikan Pak. Kak, NTT itu kan terkenal banget ya dengan alamnya yang indah banget. Iya. Ya, terus juga pasti banyak banget dong ya bahan pangannya, sumber daya alamnya maksudnya ya. Iya. Daun kelor tahu Kak? Iya, langganan. Oh, langganan. Ikan-ikan di laut. Oh, apalagi itu harus. Nah, kira-kira nih kita pengen tahu dong ya, menurut Kak Nadine sendiri NTT itu seperti apa? Mungkin bisa di-describe dulu deh dengan 3 kata ya.
NTT permata yang tersembunyi mungkin. Mata yang tersenyum. Ya, jadi bukan tiga ini ya. 3 kata. Satu kalimat satu itu. kalimat, tapi sangat mendeskripsikan Ya. the whole NTT. Luar biasa. Jadi artinya memang harus kita datang sendiri, merasakan dan mencari di mana, karena memang menyebar di mana-mana, bukan hanya di satu titik aja. Ada di Kupang, ada di Alor, Sika, di mana maunya, apa yang mau dicari, permatanya yang sesuai hati ya itu yang harus dikejar. Aku sangat setuju ya. Kak Nadine sendiri setuju nggak kira-kira? Pernah nggak sih mengalami ketika ke sana ya, orang-orang di sana masyarakatnya tuh ya, setelah kalau di sana kan mengail ya, mancing ikan. Ikannya itu langsung dibakar dan dagingnya itu terasa berbeda. Biasanya. Manis. Setuju. Itu sangat menjawab. Bener ya, Pak? Manis PJ? banget Pak ikannya di sana Luar biasa. karena fresh banget ya. Nah, itu bisa mendeskripsikan bahwa bahan pangan lokal di sana itu luar biasa. Berlimpah sebenarnya. Berlimpah. Dan ditambah lagi masyarakat di sana sangat kekeluargaan banget ya. Jadi pada saat mancing itu semuanya pada pakai hati karena memang tujuannya ingin mengenyangkan perut banyak orang. Jadi pada saat dimakan selain manis kita juga dapat keramahan dari masyarakat di sana karena sambil ngobrol, sambil ngopi dan disajikannya dengan berasa banget sih, kasih sayangnya tuh berasa sekali gitu. Dan makanan-makanan itu berkualitas dalam arti proteinnya juga ada gitu, bukan opong gitu atau snack-snack doang gitu. Tapi memang benar-benar yang memang nutrisinya itu ada di penyajian makanannya. Oke, berarti poin pertama baku sayang, kekeluargaannya itu kental sekali. Kira-kira ada lagi nggak Kak nilai-nilai ya, atau mungkin ya nilai-nilai kehidupan lah dalam kehidupannya sebagai masyarakat lokal yang akhirnya itu bisa diadopsi, khususnya untuk kehidupan masalah kesehatannya di sana? Pangan sehatnya. Makan sehatnya di sana memang kalau sehat di sana sehat semua karena tiap hari sehatnya ya, Kak, ya? hidup sehatnya kayak makan ikannya ada, singkongnya ada, ubinya ada. Jadi bukan hampir kalau berapa kali tuh kalau ke sana tuh 10 hari atau ya Pak maksimum 2 minggu lah di sana. Bisa tuh 2 minggu tuh nggak pakai nasi di sana. Tapi mereka kelihatan kenyang-kenyang aja, terus sehat-sehat gitu dan happy karena terlihat ya garis muka di orang-orang di sana itu menunjukkan bahwa mereka bahagia dari dalam dan kesederhanaan itu yang membuat mereka menjadi hidupnya panjang, mensyukuri apa yang dia punya, berkelimpahan. Tetapi memang kelimpahan ini nih mau diapain gitu? Bagaimana dengan kelangsungan hidupnya di sana gitu? Apakah didukung dengan pendidikannya, kemudian berpola pikirnya seperti apa gitu pada saat wisatawan datang ke sana? Karena kan memang di NTT itu penuh sekali ya akan daya tarik wisatanya itu tinggi banget Pak, bukan hanya makanannya yang menggiurkan itu dengan berbagai macam penyajiannya, tapi keindahan alamnya juga baik. Hasil karya UMKM-nya di sana juga tinggi banget kain-kainnya. Tapi bagaimana masyarakatnya sudah siap belum nih dengan wisatawan yang datang ke sana? Itu kan juga untuk kelangsungan hidup dan sirkular ekonominya kan juga sangat bisa bermain sebenarnya. Apakah masyarakatnya sudah siap? Sebenarnya kalau secara pribadi saya lihat mereka sebenarnya sudah siap, tapi memang butuh ruang, butuh bimbingan, butuh kerjasama, kolaborasi dengan Pemda setempat sehingga apa yang mereka punya di NTT gitu itu bisa terdengar. Itu memang sangat harus dibantu sekali sih sama dari pemerintah daerahnya sih Pak untuk dibawa dan dibuat lebih percaya diri apa yang mereka punya di sana. Selain mungkin bisa dibikin pesta makan bersama, jadi itu juga bisa mendatangkan yang ada di luar dari NTT sendiri. Kemudian mungkin fashion show tipis lah, tipis-tipis yang bisa di daerahnya atau di luar daerah tersebut gitu. Kayak kita lihat nih Kupang nih. Kupang kainnya menggiurkan sekali kan gitu, warna-warni gitu. Tapi itu motifnya banyak. Tapi filosofinya juga orang banyak yang tidak tahu gitu. Dengan warna-warna ini artinya sebenarnya apa? Itu kan menggambarkan tentang tumbuhan makhluk hidup lainnya di situ, maksudnya alamnya. Kemudian warna putih itu tentang si air, kemudian biru itu laut. Begitu juga ada beberapa simbolik tentang makanannya, yaitu ikannya gitu. Itu harus diangkat. Itu karakternya kuat sekali jika orang tahu dan menghargai nantinya kalau ternyata filosofisnya tuh tinggi sekali dan orang miss di situ. Setuju banget sih Kak Nadine ya. Karena memang NTT ini harus lebih banyak lagi diperhatikan kan, dalam artian tadi alamnya indah banget ya, tapi memang masih ada PR-PR lainnya yang memang harus sama bahu-membahu nih. Setuju nggak, Kak? Setuju banget karena memang
sekarang apalagi ya eranya nih Pak ya, kolaborasi. Betul sekali. Itu highlight banget tuh. Nah, kolaborasi inilah yang ingin langsung kita tanyakan tentunya ya untuk narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Izin Pak tembak ya. Gak apa-apa, jujur kan Pak, ini jujur testimoni berdasarkan apa pengalaman Kak Nadine yang pernah berkunjung beberapa kali ke NTT. Ya. Kita ingin tanyakan langsung ke PJ Gubernur NTT. Apa kabar NTT hari ini Pak? Terima kasih Mbak Yohan. Saya agak grogi dikelilingi Tuhan. Kiri dan kanan saya. Jadi gini, pertama selamat Hari Pangan Sedunia ya. Hari Pangan Sedunia ini merupakan satu deklarasi yang kita ingin sampaikan, berikan pesan kepada dunia bahwa kita sebenarnya tidak sedang kekurangan pangan. Tidak boleh ada yang miskin, tidak boleh ada yang lapar. Itu Sustainable Development Goal yang selalu digaungkan oleh para pemimpin dunia. Dan NTT juga saya kira berpikir untuk mewujudkan dua hal itu. Nggak boleh ada yang miskin, nggak boleh ada yang lapar. Ya. Ini sebenarnya selaras dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi di dalam undang-undang itu sangat jelas di-state bahwa setiap individu, setiap orang, kalau kita punya 285 juta, artinya satu pun tidak boleh ada yang lapar, bahkan sebaliknya harus bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, NTT bagian dari itu. Kita sedang menuju setiap individu di NTT bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Dan itu ditopang dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun ketersediaan pangannya, bagaimana produksi dalam negeri NTT-nya, bagaimana juga cadangan pangan yang ada di NTT-nya. Tapi kemudian yang kedua, kita juga harus membangun yang namanya keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan itu memastikan bahwa setiap individu bisa membeli pangannya. Tapi pangannya juga ada di situ, bisa didistribusi, logistiknya ada di mana-mana, ya, secara fisik. Lalu juga secara sosial tidak ada benturan ya, bahwa makanan-makanan itu kan ada muslim misalnya tidak boleh ini dan sebagainya, itu secara sosial harus diterima. Di hilir itu harus pemanfaatan pangan itu kemudian terukur dari tadi, tidak boleh ada stunting, terus tidak boleh ada gizi buruk ya, tidak boleh ada kasus-kasus ibu hamil kekurangan energi kronis ya, dan lain-lain. Itu ukuran di hilir. Jadi satu kesatuan, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan itu menjadi salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan di suatu wilayah, dan kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Pangan Sedunia. Ya. Untuk NTT, saya mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan Mbak Nadine. Saya terharu loh. Jadi Mbak Nadine tahu situasi strategisnya NTT itu dari sisi budaya luar biasa. Kehangatan budaya orang NTT, kemudian dari sisi adat istiadat juga demikian, dari sumber daya yang kita miliki juga demikian. Sebenarnya NTT itu tidak punya alasan sedikit pun untuk memiliki persoalan tentang pangan. Yang menjadi persoalan memang sumber daya manusianya yang harus kita kuatkan. Ikan melimpah, iklim kering, lahan kering, ya, tetapi memiliki sumber pangan yang beraneka-ragaman yang memang cocok di iklim kering itu. Dia tidak punya padi sawah misalnya untuk beberapa wilayah, tapi dia punya jagung bose yang sangat enak. Dia punya sorghum yang sangat sehat, ya. Dia punya jenis umbi-umbian, ya. Kemudian dari sisi kacang-kacangan, dia juga punya berbagai jenis kacang-kacangan, dan yang paling menggoda memang ikan lautnya. Nah, kalau ikan lautnya ini sudah luar biasa, di setiap titik pasti ada. Kalau kita ke pasar melimpah ruah, dan itu fresh, seger, berasal dari laut yang sangat bersih, sehingga ikannya juga sangat sehat ya Mbak ya. Iya. Dagingnya manis. Dagingnya manis tadi katanya. Itu Mbak Johan. Kemudian kami ya pengen sebenarnya masyarakat kita memang menggemari pangan lokal kita, karena kekuatan kita ada di situ. Ada beras ya, beberapa wilayah memang menghasilkan padi sawah, tapi beberapa daerah tidak menghasilkan itu. Dan benar, kita kenyang tidak harus nasi. Kenyang bisa dengan jagung bose, kenyang juga dengan sorghum, kenyang dengan umbi-umbian ya. Dan pola makannya harus kita atur sedemikian rupa bahwa makan itu harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Beragam itu artinya menggunakan sumber-sumber lokal, bisa horizontal, bisa vertikal. Horizontal itu maksud saya nilai nutrisinya harus memenuhi standar tertentu, tapi sumbernya bisa harus macam-macam. Ada karbohidratnya,
kalau di dalam patokannya itu dalam satu piring itu sepertiga itu karbo. Karbo itu tidak harus beras, bisa jagung, bisa sagu, bisa bahkan bisa kentang, bisa sukun, bisa macam-macam umbi-umbian, dan lalu sepertiganya adalah sayur. Kita makan sayur sama porsinya dengan makan nasi. Jadi kalau nasinya sepiring, sayurnya juga harus sepiring. Lalu seperenamnya, jadi sepertiga dibagi dua, seperenamnya adalah buah-buahan dan seperenamnya lauk. Jadi kalau kita komposisi makan kita seperti itu dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang kita miliki, itu harusnya sudah tidak ada stunting. Oke, jadi ternyata di NTT itu juga masih banyak stunting ya Pak ya? Iya. Wah, itu mungkin Pak Andriko, mohon maaf sebelumnya nih. Iya, ini sudah sangat menjawab. Karena berbicara soal stunting ini lumayan kompleks dan saya pengen bertanya banyak Pak. Kebetulan kan aktivis stunting ya, tapi mungkin ditahan sebentar nih Pak soal stuntingnya ini. Aku pengen nanya ke Kak Nadine juga nih. Kak Nadine pernah nggak berkunjung ke salah satu daerah, melihat alam sekitarnya melimpah sekali, benar sumber daya alamnya. Tapi sepertinya masih ada aja yang belum mendapatkan akses secara maksimal. Iya, ada. Ada. Mau di-share? Boleh dong. Ya, tapi memang itu merata sih sebenarnya. Memang Indonesia kan terkenal banget lah dengan berkelimpahannya ini ya gitu. Sumber daya alamnya tinggi sekali. Tapi terkadang kita sebagai manusia kadang-kadang suka egois ya. Bukan kadang-kadang, kelihatannya sangat egois saat berkelimpahan, malah kita juga terlalu memfoya-foyakan, malah tidak dijaga. Jadi makanya saat ada yang hilang, ada yang tidak dijaga gitu. Salah satunya ya stunting itu mungkin, atau gizinya tidak diperhatikan, atau mungkin aku lebih ngeliatnya pendidikan juga ya, sekolah itu. Karena kalau dengan adanya pendidikan gitu, nutrisinya juga di dalam otak kita juga terpenuhi, itu pasti kan akan bermain tuh bagaimana cara peningkatan akan diri sendiri sama daerahnya untuk peningkatannya kan gitu, ekonomi. Nah, memang ada beberapa daerah, mungkin salah satunya aku bilang di bagian timur ya, di Papua gitu ya. Saya sempat naik ke Kartens, ke gunung tertinggi. Nah, menuju ke sana itu kita ke beberapa titik desa gitu. Salah satunya juga sebelum ke sana transitnya di Timika. Itu pun juga kita keliling-keliling, memang ada beberapa desa berkelimpahan makanan. Setiap kali kita datang ke rumah, pasti penyajiannya tuh Pak RT RW-nya ya bilangnya gitu, mereka pasti akan menyajikan satu meja ini bisa penuh makanan. Wow. Tapi pas ngobrol-ngobrol memang anak-anak ini tidak bersekolah, terus gizinya pun juga tidak seimbang gitu. Kenapa? Permasalahannya apa? Mereka bilang ya makanan berlimpah, tapi terkadang juga permasalahannya ada kebersihan. Oke. Jadi setelah makanannya udah, maksudnya dia udah ternutrisi dengan baik, bergizi nih makanannya ya, dari jagung-jagungan, terus sagu, ubi gitu. Tapi ya tiba-tiba kena sakit karena kebersihannya itu mungkin juga harus jalan ya pada saat ingin berbicara tentang kita memikirkan makanan sehat gitu, kesehatan pun juga harus diperhatikan, itu kebersihannya ya, pola hidup sehat itu. Jadi menurutku itu juga perlu diperhatikan sih. Bicara soal pangan itu kan memang sangat berkaitan dengan salah satu isu kesehatan yang memang digaungkan oleh seluruh dunia, salah satunya di Indonesia ya, Pak, terkait dengan stunting ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri, berbicara soal stunting, kita berbicara soal gizi yang memang belum tercukupi dengan baik, dan itu berlangsung selama waktu yang cukup panjang, periode yang panjang, kronis lah ya istilahnya. Dan saya kebetulan sebagai salah satu aktivis stunting juga, Bapak, aku berawal dari Provinsi Maluku dan sekarang di ibu kota. Berikutnya NTT. Siap Pak, siap. Pokoknya kan targetnya seluruh Indonesia ya Pak ya. Nah, ini berbicara soal stunting ini menarik, bahwasannya di NTT itu juga bisa dibilang angkanya masih cukup menjadi pekerjaan rumah kita bersama ya Pak ya, PR gitu kan. Karena kalau dilihat angkanya itu masih kurang lebihnya 37% di NTT. Yes. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu Pak, benar adanya? Iya, jadi tadi saya agak tarik nafas panjang. Jadi saya menjadi penjabat Gubernur NTT sekitar 2 bulan yang lalu. Baik. Jadi pesan Pak Menteri Dalam Negeri saat itu yang harus kita amankan pertama adalah lancarnya pemilu kada. Dan alhamdulillah sejauh ini sih baik-baik saja, semoga yang lain lancar. Tapi kemudian Pak Menteri Dalam Negeri juga memesankan ada hal-hal strategis yang diselesaikan. Langsung saya lihat rapotnya. Nah, ternyata kita masih memiliki miskin ekstrim dan stunting
yang angkanya cukup tinggi. Kita Wah. miskinnya masih di angka 20%. 20%. Miskin ekstrimnya itu masih di 2,8% kalau tidak salah. Sementara pemerintah mentargetkan 2024 ini 0%. 0%. Stuntingnya kita masih ada sekitar 37%. 37%. Tapi ada 2 data di sana memang. Oke. Tapi saya tidak mempersoalkan datanya. Tapi saya persoalkan adalah mana orangnya dan mana yang harus kita atasi. Karena stunting itu saya masukkan sebagai bencana non alam. Wah, bencana alam. Karena kita melakukan pembiaran, terus kemudian terjadi anak-anak yang harusnya tumbuh sehat ini terpapar stunting yang berpotensi menimbulkan gangguan fisik dan mental, gangguan Betul, kognitif. kognitif, setuju. Karena kita masih memiliki angka yang cukup besar, akhirnya kita konsentrasi bagaimana stunting itu dapat kita atasi. Nah, Pak Andriko, ini menarik sekali karena saya dapat bocoran bahwasannya Bapak punya program unggulan. Program unggulannya itu adalah Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Nusa Tenggara Timur, Pak. Iya. Boleh sedikit diceritakan lagi, Pak? Itu sejauh mana program tersebut sudah berlangsung dan apakah dalam 2 bulan sudah berhasil menekan persentase yang disebutkan? Silakan, Bapak. Siap. Jadi kenapa saya sebut gerakan? Gerakan itu kita harus sama-sama. Ini persoalan kemanusiaan. Ya. Jadi saya libatkan semua, pentaheliknya harus masuk semua, dari akademisi, dari bisnis, dari community, dari government-nya, dari media dan semuanya. Jadi ABGCM-nya itu kita masukkan semua. Gerakan. Kemudian kenapa kita sebut kemanusiaan? Ya ini bencana kemanusiaan. Orang yang tidak ikut tidak berberi kemanusiaan. Jadi semua harus ikut ini. Harus ikut. Apalagi orang NTT harus ikut ya. Terus kemudian penanganan. Kenapa penanganan bukan mengatasi? Karena ini harus kita libatkan hati kita. Menangani itu harus kita pegang tangannya, anaknya harus kita tahu yang mana ini anaknya, rumahnya yang mana. Itu yang saya sebut penanganan. Jadi harus kita libatkan hati di sana. Kemudian untuk mengatasi stunting dan miskin ekstrim. Jadi ada sekarang saya canangkan ada 13 titik. 13 titik untuk sinergi dan kolaborasi tadi Mbak Nadine. Jadi semua masuk di situ. Kemudian anaknya ada berapa, terus kemudian kita berikan makanan secara baik setiap hari. Setiap hari, Pak? Hari, ya. Wow. Selama ya kalau saya di sana nanti sampai Desember, ya sampai Desember. Kalau Januari saya Januari. Tapi sejak Januari nanti sudah akan diambil alih oleh Badan Gizi Nasional dengan program makan bergizi gratis. Ya, itu akan masuk di sana dengan menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman tadi. Terus kemudian kita juga masukkan gerakan orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh. Jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak pada saat kita share sampai ke tingkat desa. Jadi di tingkat provinsi, gubernur, kemudian dengan semua OPD-nya di kabupaten kota, bupati, wali kota dengan semua OPD-nya kita harapkan berperan. Turun kecamatan, turun ke desa, semuanya berperan ngambil itu. Dan masing-masing tahu siapa yang ditangani. Nah, saya yakin dengan gerakan semacam ini bisa selesai. Karena persoalannya sebenarnya yang paling mendasar di sana bukan kekurangan makanan, tetapi pola asuh. Pola asuh. Jadi dan ya memang ada sedikit budaya ya. Kalau di Jawa itu ibu-ibu itu rela mengatakan sudah nak saya sudah makan demi anaknya makan. Tapi kalau di sana orang tua dulu, tamu dulu, bapaknya apalagi. Jadi itu didahulukan baru setelah itu anaknya. Ya, jadi yang terjadi itu juga mindset yang harus kita rubah. Makanya terus kita melibatkan berbagai stakeholder itu. Ayo ada yang mengkampanye terkait dengan tadi. Ya, kita sedang menumbuhkan generasi emas 2045 nih. Setuju, Pak. Jangan sampai nanti di 2045 NTT tidak dapat karena NTT banyak stunting. Sementara kita berharap 2045 yang bonus demografi itu semua anak-anak yang sekarang ini pada saatnya itu adalah pelaku-pelaku pembangunan yang sangat produktif di Indonesia. Nah, kita sedang menuju ke sana. Saya yakin kalau gerakan ini kita masifkan, terus kemudian nanti di pemerintahan baru dengan makan bergizi gratis masuk masif, ya saya sudah dapat info dari Pak Kepala Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional. Nanti di Nusa Tenggara Timur akan ada sekitar 749 layanan makan bergizi gratis ya, dan alokasinya sekitar 8 triliun setahun. Dan saya berpesan agar semua makanan yang nanti buat makan bergizi gratis itu menggunakan sumber daya lokal yang kita miliki. Wah, ini jadi padahal saya baru mau tanya ke Pak Andriko ya. Jadi menunya adalah menu lokal NTT yang sangat enak. Ya, ada jagung bose sebagai karbo, ada tadi yang moringa kelong yang bisa ditanam di mana-mana dengan nilai gizi yang luar biasa. Kemudian ikannya luar biasa, kemudian buahnya pisang, buah banyak di sana, Mbak. Cuma
pola asuh tadi itu sama merubah mindset itu yang menjadi poin penting kita untuk menyelesaikan persoalan stunting. Nah, dengan adanya sumber daya lokal kita jadikan sebagai basis untuk menu, itu berarti mengangkat ekonomi lokalnya. Nah, Setuju, dengan Bang. seperti itu akhirnya yang dengan sendirinya kita mengatasi miskin dan miskin ekstrim. Jadi ya. sumber daya lokal untuk mengatasi kemiskinan digunakan untuk makan bergizi, mengatasi stunting. Jadi bisa satu paket sekaligus dapat kita selesaikan di Nusa Tenggara Timur. Harapan kita seperti itu. Oke. Ya. Ini boleh kita Menarik izin ya? tepuk tangan bersama boleh ya? Ya, Ini keren, gerakan keren. yang luar biasa sekali untuk NTT demi menyambut Ya. bonus demografi 2045 mendatang tentunya. Ada satu lagi yang ingin saya tambahkan. Boleh, silakan, Jadi sebagai Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, kita sudah melahirkan Perpres 81 tahun 2024, bulan Agustus kemarin dilahirkan, dan Baik. itu adalah tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Ya. Oke. Rapat koordinasi tingkat nasional saya lakukan di Nusa Tenggara Timur, ya, dan semua bupati dan wali kota di Nusa Tenggara Timur saya minta untuk membuat peraturan turunannya untuk kemudian diimplementasikan. Jadi semua sudah ada di sana. Jadi semua sudah kita tuangkan di sana apa yang harus kita kerjakan, kementerian lembaga yang terkait termasuk kawan-kawan dari akademisi, termasuk dari NGO, termasuk dari media, dan semuanya sudah kita tuangkan di dalam Perpres 81 tahun 2024. Ini bisa kita jadikan Ya. acuan bersama. Wah, luar biasa sekali. Ini paket komplit ya. Iya, yang paket bisa- komplit. Setuju nggak Kak Nadine ya? Ya, beruntung ya sekali ya Bapak Betul. yang jadi gubernur Di sana. Pak Enrico ya. Benar, Selalu secara itu. kebijakannya Mm-mm, dapat, secara aksi nyatanya Aksi, pun juga iya. dapat gitu kan, Tapi menjawab saya, sendiri. tapi saya tetap pantau loh Pak untuk beberapa bulan ke depan. Karena hari ini juga kita sudah kedatangan tamu yang hadir secara virtual. Beliau adalah seorang dokter Andre Hartanto, ya. Beliau merupakan satu masyarakat NTT yang bisa melihat peluang dari melimpahnya pangan lokal, AKA atau lebih spesifiknya itu daun kelor di NTT, Pak, di wilayah Bapak. Ya. Ini kita bisa langsung ngobrol dengan Dokter Andre. Ini hadir secara virtual langsung dari NTT. Ya. Oke, halo Dokter Andre. Halo, selamat sore. Bagaimana kabar di sana, Dokter? Ini Baik, logat langsung baik. berubah ya? Sorry, saya sedang di Singapura. Actually, saya baru selesai pameran untuk produk asli NTT dan juga asli Indonesia yang semuanya berbahan dasar daun kelor. Itu kita kemarin pamerkan di Singapura Expo. Wow, luar biasa. Dari Singapura Expo ya. Berapa banyak produk, Dok, yang dibawa ke sana? Semuanya Kita berbasis ada- daun kelor nih? Yes, betul. Semuanya berbasis daun kelor dan kelornya asli NTT. Asli NTT, itu yang perlu digarisbawahi ya. Dokter, kira-kira ada nggak pertanyaan mungkin ya, kita ngomongin soal pangan lokal nih. Ya Dok ya, tadi mungkin dokter sempat mendengarkan juga, semoga dokter mendengarkan ya. Terkait dengan pangan lokal ini, kira-kira ada cerita nggak yang menarik dengan mungkin pengembangan daun kelornya sendiri, bahkan bisa sampai ke Expo Singapura ya. Mumpung ada gubernurnya nih, Dok. Ya, thank you Iwan ya. Jadi memang saya mengapresiasi ya. Jadi saya dari sisi ada dua hal yang saya tangkap tadi. Ya, saya berbicara dari sisi sebagai dokter kandungan juga. Saya melihat bahwa angka stunting kita 37% itu sangat tinggi ya. Dan target Indonesia itu adalah 14%. Nah, saya sebagai dokter kandungan kalau saya hanya berdiam diri saja dan tentu ini merupakan masuk dalam domain profesi saya. Nah, oleh karena itu apa yang bisa saya lakukan selain berprofesi dan mengabdi sebagai dokter kandungan yang saat ini sampai hari ini saya juga aktif berpraktek di Kupang dan juga Kabupaten Kupang. Nah, saya melihat masalah ini nggak bisa seperti ini terus. Harus ada cara perspektif yang berbeda dan juga bagaimana kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan stakeholder terkait dan juga semua unsur-unsur yang ada untuk bagaimana menurunkan stunting ini. Nah, salah satunya tadi Mbak Nadine saya dengar juga adalah bagaimana SDM-nya, pola pikir, pendidikan, dan juga yang lain. Kalau bicara tentang ketersediaan, tadi Bapak Gubernur sampaikan ketersediaan kita sudah sangat sedia sebenarnya. Tetapi keterjangkauan ini yang memang kita masih jauh dari harapan. Nah, oleh karena itu akhirnya kami melahirkan ya, kami mendirikan perusahaan di Kupang, di NTT,
dan kita membuat satu produk yang semuanya berbahan dasar daun kelor. Bahkan konsepnya juga dibikin F&B, dibikin resto. Jadi sudah ada di Kupang, Labuan Bajo, dan juga di Jakarta, di Kemang. Ya. Nah, ini menjadi salah satu cara kami bagaimana kita mengenalkan produk asli Indonesia ke seluruh dunia. Saya jujur aja miris ya, sebenarnya di Singapura ini luasan wilayahnya nggak lebih daripada Jawa ataupun Bali ya, tetapi mereka punya ekonomi yang luar biasa, mereka punya hal-hal yang luar biasa. Dan ketika waktu saya sampai di Singapura sini, saya melihat bahwa mereka sangat amazed dengan produk asli NTT dan Indonesia. Nah, ini bisa dilihat di layar ya, Moringa versus matcha. Jadi bahwa matchanya Jepang yang selama ini mungkin kita seluruh cafe shop di seluruh Indonesia bahkan dunia, matcha dan matcha itu proteinnya ternyata moringa itu 100 gramnya sama-sama 100 gram mengandung 7 kali protein lebih tinggi daripada matcha. Dan juga vitaminnya nanti bisa dilihat di layar ya, itu kita punya kandungan yang luar biasa. Nah, sebenarnya matchanya Indonesia itu adalah moringa atau kelor itu sendiri. Nah, oleh karena itu dari sisi yang kedua yaitu adalah pebisnis sebagai entrepreneur. Nah, saya perlu lakukan sentuhan inovasi bagaimana bisa sumber daya alam yang kaya di NTT ini bisa kami kelola dengan memberikan nilai tambah atau added value secara economic value sehingga bisa masyarakat Indonesia bahkan dunia bisa mengenal. Itu sih dari saya, Yohan. Thank you. Oke, kira-kira dokter ada yang mau ditanyakan ke Pak Gubernur nggak, dokter? Oh, nggak ada sih. Saya menyimak dari tadi luar biasa. Saya senang Pak, kalau bisa seterusnya Pak, jadi Bapak Gubernur Pak. Jadi kemarin saya udah ketemu sama Mas Andri ngobrol-ngobrol di kantorku. Dan kemarin salah satu yang langsung kita implementasikan dari sarannya Mas Andri itu adalah ada bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat stunting dan miskin ekstrim. Jadi kita dapat dana insentif fiskal dari Pak Wakil Presiden dan itu kita gunakan untuk memberikan bantuan sosial yang salah satu isinya adalah serbuk moringa. Ya. Kemudian kacang hijau dan abon ikan, semua produk dari UMKM yang tadi Mbak Nadine menyampaikan UMKM ya. Pinter banget nih, sayur dan buahnya pasti bagus makannya. Jadi UMKM kita jadikan salah satu basis untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Nah, pemerintah menjadi off-taker-nya digunakan untuk bantuan pangan dan dikonsumsi untuk mengatasi stunting. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Andre sudah meluangkan waktu bergabung dengan kami di podcast Badan Pangan Nasional, Dokter. Luar biasa sekali sharing-sharingnya ya. Terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih Siap, Mas Andre, Yohan dan juga Nadine. Bye. Ngomongin soal tadi moringa, tadi juga disampaikan ada sorghum ya, tapi yang menariknya juga tadi salah satu kutipan dari Pak Andriko, bahwasannya mindset orang timur itu kebanyakan kalau kenyang itu harus pakai nasi. Ya, harus nasi dulu baru kenyang. Jadi mau makannya apapun ya, udah karbo-karbo ya, makan kentang pun harus pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi artinya belum makan. Bener ya Bapak ya. Nah tapi ini menariknya ternyata Kanadin ini 20 tahun katanya nggak makan nasi. Berarti 20 tahun itu nggak kenyang Kak? Apa gimana? Kenyang. Oh kenyang. Dan cukup gitu. Itu zaman sekolah SMA sampai sebelum nikah kemarin tuh nggak makan nasi gitu. Tapi memang aku makan yang lain, makan jagung, sagu, sukun. Sukun tuh selalu ada di rumahku tuh. Terus ada ubi gitu. Apalagi sekarang anak-anakku dua-duanya yang cemilannya itu sukun, ubi sama kentang juga. Gadoin aja gitu, terus makan jagung sambil jalan pakai solar gitu ya. Ya udah, cemilannya aku selalu coba arahkan ke pangan lokal dibandingin snack-snack yang instan-instan. Tapi aku juga tetap ngasih ya, maksudnya aku combine aja biar dia tahu itu, badannya juga adjusting juga dengan segala macam makanan ya. Dan selama kita nggak terlalu makan nasi, masih kenyang kok. Nggak koit lah. Jadi katanya kalau nggak makan selama 2 minggu tapi masih minum itu kita aman, kita nggak akan meninggal. Tapi menarik sih, ternyata Kak Nadine nggak makan nasi bukan berarti nggak makan karbohidrat. Tapi karbohidrat tetap. Karbohidratnya itu diganti dengan bahan pangan lokal lainnya yang tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Nadine ya. Tapi jadi penasaran, Kak Nadine pernah makan cireng, cilok? Oh makan lah, harus. Gini, kalau aku secara pribadi, aku nggak mau terlalu yang
bersih, sehat banget yang benar-benar ekstrim. Ya. Kenapa? Pada saat kita lagi jalan-jalan atau ke bandara aja, Ya. itu kan virus banyak sekali ya. Setuju. Badan kita nanti kaget, malah Ya. jadi cepat sakit. Jadi kita harus juga menyesuaikan badan kita dengan situasi di mana kita berpijak Ya. gitu. Jadi kalau bisa ya tetap ya diperhatikan tuh ya kalsiumnya, nutrisinya tuh tetap diperhatikan. Tapi Ya. bukan berarti kita tidak bisa mencoba yang lain gitu. Ya. Karena memang badan ini juga membutuhkan penyesuaian. Iya betul. Jadi harus direkord memori-memori yang tidak hanya sehat semua ya. Kayak agak bandel-bandel dikit boleh lah. Gitu kan. Boleh kok. Ah, Yang penting Tapi ya itu seimbang. harus seimbang. Yang penting seimbang. Kayak gini, ibaratnya kita kerja terus, tapi jangan lupa untuk istirahat. Tapi jangan terlalu banyak istirahat juga. Iya. Harus kerja juga. Gitu. Yang penting seimbang. Setuju banget. Nah, ini ternyata tuh ada sedikit cerita yang menarik dan juga cerita suksesnya Kak Nadine. Karena kan tadi seperti kata Pak Gubernur ya, pinter nih beliau. Ternyata makanannya itu nggak harus makan nasi pun makanannya tetap pinter. Ya. Amin. Cantik, tinggi, ya kan? Berarti secara ini Nadine turun. ini contoh ya, contoh wanita Indonesia yang stunning bukan stunting ya. Jadi kita sama-sama ya Pak Gubernur ya karena adanya let's create a stunning generation not stunting generation. Biar semuanya kayak Kak Nadine ya. Aduh. Oke, ini success story dari Kak Nadine sudah kita dengarkan bersama. Sekarang mungkin pengen mendengarkan juga nih success story dari Pak Andriko sendiri. Mungkin kan tadi kalau disampaikan kendala-kendalanya, permasalahannya seperti apa. 3 poin yang harus dilakukan sustainability untuk kedepannya seperti apa. Tapi pengen tahu juga nih success story yang mungkin belum banyak di luar sana tuh masyarakat tahu tentang NTT, Pak. Ya, jadi kalau terkait dengan pangan lokal, tadi sebenarnya sudah banyak success story yang dibuat sendiri oleh masyarakat terkait dengan jenis-jenis pangan yang sebenarnya sangat sehat. Ya. Ya, tinggal bagaimana memang merubah mindset ini yang tidak sederhana ya. Makanya kita butuh sinergi dan kolaborasi. Gerakan kemanusiaan penanganan stunting yang kita lakukan ini direspon baik oleh semua pihak. Jadi pada Pak, saya pengen nimbrung nanti di mana? Oke, kita semua susun SK-nya sudah ada, kemudian titik baginya juga sudah ada. Nah, ini kita harapkan sebagai salah satu tonggak lah untuk menyelesaikan persoalan stunting secara permanen. Kalau kita semua peduli ya terkait dengan anak-anak ini kan, kita seperti menumbuhkan. Kalau kita nanam padi kan harus kita pupuk, kita rawat dengan baik, dilindungi dari hama penyakit, sama anak-anaknya juga harus kita. Nah, ini di sana itu mungkin dianggap kenormalan. Jadi orang NTT menganggap yang anak-anak seperti itu dianggap normal kan terjadi setiap hari. Nah, kita melihat itu tidak normal karena pembandingnya adalah wilayah lain yang lebih baik. Nah, kita ingin membuat satu gerakan masif melibatkan semua orang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi best practice ya untuk kemudian kita lanjutkan siapapun gubernurnya. Saya kira kalau fokusnya adalah menangani miskin ekstrim dan stunting di NTT pasti mendapat simpati masyarakat di sana. Siapapun dia. Ya, setuju. Karena itu adalah hal dasar yang benar-benar harus ditindaklanjuti bersama. Itu urusan wajib layanan dasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Iya, oke, benar. Tadi kan kita udah ngobrol banyak nih dengan Kak Nadine juga terkait 20 tahun kok bisa nggak makan nasi gitu kan, tapi tetap tumbuhnya stunning sampai hari ini seorang Kak Nadine ya kan. Ya, walaupun kadang-kadang suka korslet sedikit ya. Wajar, manusia kan. Mungkin terus kan. Nah, yang menariknya Kak, kira-kira ada nggak cara-cara yang mungkin spesial atau mungkin khusus, formula-formula lah ya kan yang bisa mungkin di-sharingkan juga ke Sobat Pangan yang menonton podcast kali ini. Apa yang Kakak ajarkan mungkin ke anak-anak, ke suami, ke keluarga terkait dengan memanfaatkan bahan pangan lokal ini untuk mencapai kesehatan pangan ya untuk keluarganya sendiri. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus diperkenalkan dulu. Itu gerbang pertama deh yang harus dilewati dulu. Jadi memperkenalkan pangan lokal dulu. Kedua, memperkenalkannya langsung di lokasinya. Ya, ketiga, ajaklah itu berkebun lah itu anak-anak atau siapapun yang pengen tahu lebih gitu, biar tahu ini makanan ini dapetnya dari mana. Jadi kita juga menghargai para petani gitu, terus menghargai juga makanan yang ada di piring kita, biar tahu ini mendapatkan makanan segini banyak itu ada proses. Sama kehidupan, di kehidupan kita kan juga berproses untuk mencapai titik di mana kita
berada di saat ini nih gitu ya. Semua itu pasti mengalami proses. Begitu juga dengan makanan gitu. Jadi selain menghargai, mensyukuri apa yang kita dapatkan, tapi juga mengerti bahwa semua ini harus dilewati, tidak secara instan mendapatkannya. Begitu juga untuk menggizikan badan kita, itu juga satu persatu. Dan untuk lebih detailnya ya anak-anak itu, khususnya anak-anakku ya sekarang, aku harus bawa ke lokasinya, ke TKP-nya gitu. Langsung ya. Jadi benar-benar belajar langsung dari sumbernya dari banget. sumbernya langsung, terus mereka yang besar udah bisa ngajak ngobrol sama orang, pengen cari tahu padi dari mana. Kayak sekarang dia makan nasi gitu ya. Ini dari mana? Ya udah, sekarang yang masih bisa nunjukinnya lewat video-video atau ya ke sawah gitu. Terus kentang, ubi. Nah aku mulai di rumah pun juga bercocok tanam gitu. Aku gali, nanti dia akan sendiri kayak yang paling gampang dulu deh kacang hijau deh gitu. Ini udah dia tanam, terus nanti dia akan muncul, dia main sendiri. Oh begitu ya gitu. Cara tumbuh, cara kerjanya luar biasa. Betul. Ternyata ini pola parenting yang penting loh Sobat Pangan ya, yang bisa mungkin dianjurkan dan juga direkomendasikan, bahkan dilakukan oleh orang tua di rumah terhadap anak-anaknya. Penting sih karena memang semua tuh berawal dari rumah, apapun itu semua gitu. Jadi kita di sini mempersiapkan anak-anak menjadi anak yang sehat, bahagia. Yang penting harus bahagia. Kalau anak bahagia itu artinya penuh oksigen di otaknya dan nutrisinya juga tercukupi gitu. Jadi pada saat dia keluar rumah dia harus tahu dia harus melangkah kemana, dia harus bertanggung jawab seperti apa, dan itu akan terlihat dengan saat dia bersosialisasi dengan teman-temannya di luar sana gitu. Jadi dengan berbekal rumah kita tahu bahwa makan sehat penting, makan itu harus duduk gitu. Tapi ya kalau lari-larian ya nggak apa-apa juga, yang penting dia harus tahu kapan harus duduk atau berlari gitu. Terus pada saat di luar pun juga dia nanti akan bisa mengeksplor lebih banyak lagi gitu. Ya, wah ini insightful sekali ya. Pengalaman dari Kanadi yang kayaknya bisa dicontohin ya oleh orang tua Sobat Pangan yang menonton podcast ini. Kita kembali ke pembahasan Hari Pangan Sedunia ya, bahwa penekanannya itu terhadap hak pangan bagi seluruh masyarakat untuk hidup dan masa depan yang lebih baik. Tapi kalau dari temanya ini kan, dan dari apa yang disampaikan sebelumnya ya oleh Pak Enrico dan juga Kak Nadine sebagai aktivis ya, pemerhati sosial ini kan ternyata nggak mudah, tapi nggak gampang juga. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah ya. Dan tentunya hal ini itu butuh kolaborasi. Karena kan tantangannya, faktornya banyak ya Pak ya. Tidak hanya satu faktor saja. Jadi butuh kolaborasi, butuh kerjasama dari berbagai pihak manapun. Gak cuma pemerintahnya aja, tapi harus kerjasama dari masyarakatnya juga. Jadi terkait Hari Pangan Sedunia ini, Pak Enrico, bagaimana Bapak melihat kendala dan tantangan Indonesia atas cita-cita besar pewujudan hak atas pangan ini, Pak? Kira-kira seperti apa? Ya, jadi tadi benar ya, pangan itu tidak sederhana. Jadi dia melibatkan banyak hal. Tapi kalau pangan kita bersoal, negara kita bersoal. Jadi kita harus memastikan bahwa pangan kita dalam keadaan baik-baik saja, dan itu ditopang dari kemandirian pangan. Ya, karena semua negara sekarang sedang memikirkan kekuatan pangan di dalam negerinya. Jadi kalau kita kemudian berpikir nanti ditopang dari negara lain dalam bentuk impor pangan, saya kira itu adalah agak keliru cara mikirnya. Jadi kita harus berbasis sumber daya lokal yang kita miliki. Jadi Perpres 81 2024 sekali lagi itu bisa kita jadikan sebagai spirit kita bersama untuk membangun kemandirian pangan, swasembada pangan, apalagi di pemerintahan yang baru Pak Prabowo Subianto pengen semua kita bisa swasembada pangan. Dan kita memang memiliki semua yang dibutuhkan menuju situ, tinggal bagaimana kebijakan ya dari pusat sampai daerah, terus kemudian keinginan kita bersama, will untuk membangun kedaulatan pangan. Dengan demikian saya yakin nanti setiap kali Hari Pangan Sedunia akan ditandai dengan capaian-capaian yang luar biasa dari negara kita, bahwa kita memang betul-betul bisa mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Setuju sekali Pak. Ditunggu gebrakan-gebrakannya terus ya Pak Andiko ya. Optimismenya Pak, kalau 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Untuk bisa swasembada pangan, saya sebenarnya masuk 89 berani. Wow, boleh tepuk tangan bersama kita ya. Pak Andiko luar biasa loh. Karena sebenarnya yang kita butuhkan hanya keinginan kuat untuk percaya kepada diri sendiri. Selama ini memang godaan untuk impor pangan itu luar biasa. Kenapa?
setiap tahun kita itu membelanjakan hampir 3.000 triliun untuk belanja makanan. Itu 3.000 data triliun. BPS 3.000. Jadi Wow. orang di luar sana sangat pingin jualan pangan di Indonesia. Nah, kalau kita kemudian berpikir bahwa yang murah itu bisa beredar di dalam negeri, tapi tidak berpikir bahwa yang murah itu ternyata menghancurkan petani kita, ya itu tadi yang saya maksud. Tinggal kita mau, kita bisa. Wah, Ya. luar biasa Pak Andriko. Ini sangat nyambung ya dari apa yang disampaikan oleh Kak Nadine sebelumnya, bahwa beliau start from herself ya, ke keluarganya mengajarkan betapa pentingnya jasa seorang petani ya. Dan di sini Bapak juga sebagai pemangku kebijakan ya, juga ikut andil dalam meng-highlight lebih bold lagi ya, bahwasannya petani Indonesia harus dijaga. Iya betul. Setuju ya Kak Nadine ya, Pak Andriko ini luar biasa sekali. Kembali lagi ke Kak Nadine sebagai seorang artis nih ya, pemerhati sosial ya. Bagaimana tanggapan Kakak dengan tema yang menekankan keterkaitan antara pangan ini dengan masa depan Indonesia yang jauh lebih baik? Ya, kita bersyukur ya, misalnya kita mulai menseriuskan Ya. hal tersebut tentang kesehatan gitu, dan program-program dari Pak Enrico tuh menarik banget, dan ya saya siap untuk mensupport dari belakang Pak gitu. Amin Terima amin. kasih, Gitu. Mbak Nadine. Ya kebetulan kan juga kita ada Sea Soldier ya, ada yayasan di hampir di 15 titik gitu. Wow, Jadi 15 titik. itu salah satu menurutku bisa dikolaborasikan ya dengan NGO lain atau komunitas lain supaya lebih terdengar lagi tentang program-program yang untuk mengedepankan pangan lokal. Karena memang kalau orangnya sehat, negaranya pasti akan sehat kok. Betul. Tapi memang harus satu persatu, terus di tiap daerah itu, kabupaten itu pasti berbeda-beda cara pendekatannya. Itu harus dilihat, nggak bisa dipukul rata tuh Pak gitu kayak dan itu butuh ya stakeholder yang bersinambungan juga gitu. Ya. Karena memang ya susah-susah gampang, tapi karena kita sudah berkelimpahan, ini tinggal bagaimana cara mengarahkan dan mengemasnya dengan baik aja sih. Setuju sekali. Yang Tapi dibutuh optimis, tapi aku optimis. Tapi Kalau ya, kita challenge 1 sampai 10 lagi, optimismenya Kakak di mana ini? berani di 8 ya. Wah, Dari luar 8. biasa, setuju. Karena memang sebenarnya ibaratnya pelurunya ini udah ada. Ya. Tinggal medan perangnya di mana nih gitu. Ya, betul. Target-target poinnya ya harus Iya, sesuai, heeh. harus jitu nih gitu Dan kan. harus terdengar biar daerah-daerah lain juga pengen seperti di NTT nanti. Betul. Iya dong Pak. Ayo lo Pak, dikeker lo Pak. Hacker. Waduh, ini kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya, kita udah di penghujung waktu diskusi nih Pak Andriko dan juga Kak Nadine, nggak berasa banget ya. Ya. Ini berharap podcast kali ini kayaknya episode khusus dengan narasumber ini diperpanjang kali ya, atau dibikin beberapa seri ke depannya. Karena menarik sekali, nggak berasa loh. Nah ini sebagai Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Badan Pangan Nasional, sekaligus sebagai penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh Pak di-share mungkin pesan-pesannya untuk Sobat Pangan sekalian? Iya. Jadi tanam yang kita makan, makan yang kita tanam. Waduh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Luar biasa. memang makan itu harus enak. Ya. Ya. Jadi karena harus enak, makanya inovasi pangan di bagian ibu-ibu rumah tangga dan di para chef, di hilir lah ya, resto-resto segala macam memang harus terus dibangun. Jadi agar itu enak. Karena kalau nggak enak itu jadi agak susah ini. Kemudian enak kan tidak cukup, dia juga harus sehat. Jadi enak, sehat, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Aman, luar Saya kira itu. biasa. Terima kasih Pak Andriko. Ini berarti ada lagi nih, kayaknya saya dapat insight baru dari Pak Andriko ya. Gen Z kalau ditanyain pacarnya mau makan apa, khusus untuk cewek-cewek ya, stop jawab terserah. Sekarang harusnya kalau tanya mau makan apa beb, makan enak Nah, gitu kan. Itu sebenarnya tambahan ya, Sehat makanya akan lebih enak dengan makan yang tersayang kan. Weh, luar biasa. tapi jauh sekali tapi ya. benar, jangan terserah. Jangan terserah, harus No, makan no. enak, sehat, dan dengan yang tersayang. Nah, sebelum kita menutup nih, dari Kak Nadine sendiri mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, atau mungkin apa nih insight yang didapatkan dari diskusi kita hari ini ya? Banyak sekali sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak sih semuanya gitu. Yang pasti sehat dengan pangan lokal, tidak perlu takut bahwa badan ini bisa menyesuaikan kok dengan selain nasi gitu, dengan umbi-umbian yang lainnya pun juga masih bisa aman. Yang penting konsistensi, terus berawal dari rumah itu diperkenalkan lah pangan lokal ini, jangan dibuat anak-anak tidak mengerti, karena itu di bawah alam sadar pasti anak-anak akan
terbrainwash dengan sendirinya bahwa pangan lokal itu makanan sehat dan badan ini bisa kok ternutrisi. Jadi memang harus aktif, tapi jangan takut untuk mencoba aja sih sebenarnya. Oke, setuju banget ya Kak Nadia. Tadi yang kalau bisa di highlight ya, ending terakhirnya tuh menarik sekali, bahwasannya kita makan tuh harus enak, sehat, dan juga yang penting dengan tersayang ya. Tersayang pun juga harus diedukasikan nih, makanannya harus seperti apa ya. Sama-sama kita mengajarkan tentang jasa petani seperti apa, dan juga ya sama-sama juga ikut mendukung ya, bahwasannya petani Indonesia kita tuh hebat karena berhasil menghasilkan hasil-hasil pangan yang memang luar biasa untuk kita juga, untuk sama-sama mencapai atau menghadapi ya, menyambut bonus demografi 2045 mendatang. NTT harus jadi nomor 1 Pak. Jadi nomor 1. Iya dong. Tadi kalau kata Jadi Pak di sana baik sonde baik, NTT tetap harus lebih baik. Waduh, Amin. luar biasa. Amin. NTT harus lebih baik, luar biasa sekali. Provinsi yang lain jangan mau kalah. Oke, jangan lupa untuk follow media sosial Badan Pangan Nasional dan klik subscribe untuk channel YouTube ini untuk dapetin berbagai informasi seputar keamanan, keberagaman, dan kesehatan pangan. Dari sini kita sama-sama belajar ya, dan berupaya untuk memastikan keluarga dan masyarakat sekitar kita memiliki pondasi pangan yang kuat sehingga dapat menciptakan generasi sehat, aktif, dan produktif. Negara kita adalah negara yang kaya sumber pangan dan sangat beragam. Konsumsi pangan lokal, perkuat ketahanan, pangan kuat, Indonesia berdaulat. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa kali ini, Bapak Andri Konoto Susanto dan juga Kak Nadine Chandrawinata atas waktu sharing pengalaman yang luar biasa sekali, dan juga kebijakan-kebijakannya Pak. Ditunggu gebrakan-gebrakan lainnya. Siap. Luar biasa sekali, sehat selalu untuk semua, dan sampai jumpa di next episode. Saya Yohan Clara Tekan, pamit undur diri. Bye. Dah.